Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini hari yang luar biasa. Saya percaya kita semua bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita melihat perbuatan tangan Tuhan terjadi atas gereja ini. Kali pertama setelah beberapa waktu kita tidak beribadah bersama-sama. Di hari ini kembali kita berkumpul, kita datang beribadah di gereja JCC Cijantung. Saya percaya hari ini ada mujizat Tuhan terjadi buat kita semua. Kita mau terus bersyukur, kita berkumpul untuk menaikkan doa, pujian, dan penyembahan kita. Untuk itu mari saya ajak kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai kita hanya kepada Tuhan. Kami bersuka cita bersorak bagi nama-Mu yang ajaib. Kami percaya ini waktunya Tuhan untuk kami. Ini waktunya Tuhan melanda, melawat gereja-Mu. Engkau membangkitkan kami, Engkau membangkitkan roh kami. Dan kami percaya ini kegerakan di akhir zaman. Bagi kami semua yang menanti-nantikan Engkau. Engkau hadir, Engkau menguduskan kami. Kami angkat pujian kami angkat syukur kami. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Mari bersama-sama. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Mari sama-sama. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Oh, pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada segala yang terjadi. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktu. Kami yakin, kami percaya Engkau. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktu. Sekali lagi, mari bersama-sama katakan, ku yakin, percaya
waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Mari saya ajak sama-sama, angkat hatimu, angkat pujian dan sembah. Ini waktu Tuhan bagi kita bersama menyembah. Pada waktumu ya Tuhan, kami lihat mujizat terjadi. Pertolongan datang bagi kami yang berharap kepadamu. Tak sekali-kali kau meninggalkan kami, tak sekali-kali kau membiarkan kami. Penyertaan-Mu nyata, kami lewati semua hari-hari kami bersama-Mu Tuhan. Mari ucapkan syukur, bersyukurlah senantiasa, bersyukurlah untuk segala waktu di hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Sempurnalah jalan-jalan-Mu, nyatalah pertolongan Tuhan bagi kami. Tetap ada mujizat, tetap kami percaya kepadamu, Kaulah andalan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang meluputkan kami dari semua malapetaka yang ada. 1000 rebah di kanan kami, 10.000 di kiri kami, tapi itu tak akan menimpa kami yang berharap bersandar kepadamu ya Tuhan. Oh, Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Katakan bersama-sama sekali lagi. Kau Tuhan jadi andalanku, oh, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Mujizat terjadi dalam kami, telah dikerjakannya. Oh, percaya ada mujizat. Mari angkat tangan sama-sama. Aku percaya ada mujizat. Oh,
ada mujizat. Aku percaya Tuhanku ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Oh, aku percaya ada mujizat. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai. Kami percaya mujizat, pertolongan-Mu nyata Tuhan. Thank you Jesus. Shalom Bapak Ibu, selamat datang kembali pada ibadah online. Saya menyambut dengan sukacita Bapak Ibu semua, saudara sekalian. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan, penuh perlindungan dari Tuhan. Pada hari ini kita akan membahas tentang tema tentang sukacita yang merupakan seri daripada ibadah online daripada minggu lalu. Kalau saudara belum mendapatkan firman dari minggu lalu, saudara bisa klik ke sukacita yang seri 1 daripada YouTube series daripada Gereja JCC. Dan hari ini kita akan membahas tentang seri kedua tentang sukacita. Saya berharap kita semua diberkati dan saudara semua yang ibadah lewat online YouTube juga diberkati. Dan saudara apabila ingin mendaftar untuk ibadah gereja secara offline, akan ada, saudara bisa menghubungi nomor di bawah ini. Dan nanti saudara bisa WhatsApp dan tanya-tanya informasi. Nah, kita akan membahas tentang sukacita. Bagaimana caranya supaya kita selalu dapat memelihara sukacita di dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar hanya 2 poin saja, tetapi saya berharap saudara semua yang di rumah pada ibadah yang jam 11 ini dapat menangkap dan mengingat akan firman ini. Dan biarlah setiap taburan firman yang ditaburkan tumbuh pada hati tanah yang subur, termasuk juga dalam hati saya yang sedang membawakan. Nah, kita akan lihat dari Yohanes 15 ayat 1 sampai ke 5. Yang pertama adalah tinggal di dalam Tuhan sebagai pokok anggur. Akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Catat baik-baik, ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Dan kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Poin yang pertama adalah tinggal dalam Tuhan Yesus sebagai pokok anggur. Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan. Kalau kita ke Israel, maka kita akan melihat ada satu perkebunan anggur yang cukup besar di sana, menjadi negara penghasil anggur. Nah, dikatakan akulah pokok anggur dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Ayat kedua ini kalau kita lihat dalam terjemahan aslinya, setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Ini dalam bahasa aslinya bukan dipotong. Yang ayat keempat itu betul-betul dipotong, tapi yang ayat kedua dikatakan diangkat. Jadi setiap ranting padaku yang tidak berbuah diangkat. Bahwa anggur itu kalau ditanam dia harus ada penyangganya. Nah, ada beberapa ranting kalau dia menjalar di tanah dia tidak bisa berbuah.
Karena buahnya itu ada di bawahnya. Dia harus menggantung. Jadi ranting itu harus diangkat. Nah, ini kita lihat ayat kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Jadi kalau belum berbuah, maka dikatakan diangkat, lift up oleh Tuhan, lift up oleh gereja, berbuah, dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Artinya diangkat lalu digabung dan itu menjalar bersama-sama dengan satu sama lainnya, menjalar pada tempat yang sudah disiapkan. Lalu mereka akan berbuah dengan rapi. Nah, tugas daripada gereja adalah mengangkat. Kalau melihat orang lain tidak berbuah, angkat dia. Banyak bukan dalam keadaan seperti ini orang suka tanya keadaan keuangan kita, saling mengecek tanda keuangan kita. Banyak yang orang hatinya kurang baik. Hatinya dia bukan mau menolong, hatinya dia mau nyukurin. Bagaimana keadaanmu? Kalau dibilang jelek keadaannya, malah dia senang melihat orang lain juga susah sama dengan dia. Tetapi mari kita belajar hari ini. Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita, supaya kita sama-sama mengangkat. Kalau ada orang lain yang susah, mari kita angkat dan dia akan menjalar dan buah itu akan tumbuh semua. Katakan amin. Tinggal dalam Yesus sebagai pokok anggur supaya kita semua berbuah sukacita. Yang pertama adalah sukacita tinggal dalam Tuhan. Nah, lalu saya membawa di sini, saya tidak ada pohon anggur di studio ini. Tetapi waktu tadi saya jalan-jalan ke depan, saya melihat ada pohon rambutan, ada sebuah ranting dan saudara bisa lihat ini ya, seger ya, ini masih baru rantingnya, tadi saya pungut di bawah. Saya mau tanya kepada saudara, ya ini ranting. Kalau kita berkumpul semua, mungkin yang nonton ini ada 100 atau 200 penonton, bersama-sama kita bergandengan tangan, lalu kita berdoa supaya ranting ini bisa berbuah rambutan. Ini kan ranting rambutan. Bisakah itu terjadi? Lalu saudara, bisa mujizat. Nah, saya mau berkata, enggak bisa. Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tidak bisa, karena dia terlepas daripada pohonnya, maka dia tidak bisa lagi berbuah. Saya berharap saudara mengerti ini maksudnya. Bagaimana supaya saudara tidak terlepas? Dekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Dengan cara itu, maka engkau akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan, sukacita dari Tuhan. Angin badai kena ranting pasti ini saudara. Angin badai menerpa kita, ranting pasti goyang. Tapi selama kita mengakar melekat kepada batang pohon pokok anggur itu, Tuhan menjadi jaminan kita. Saya percaya yang menjadi jaminan kita saat ini, kita udah mulai berkata, betul ya, Tuhan jaminan kita. Bukan orang lain, bukan kekuatan kita, tetapi Tuhan. Saya berdoa sukacita saudara penuh dengan cara saudara ada terus di dalam Tuhan. Nah, bagaimana cara supaya kita senantiasa ada di dalam pokok anggur? Satu cara yang simple. Saya juga masih belajar. Saya bukan orang yang sempurna atau sudah melalui level tertentu. Tidak, kita juga sama-sama belajar. Bagaimana cara supaya kita tetap ada dalam pokok anggur, yakni kita harus senantiasa ada dalam firman-Nya. Firman Tuhan itu saudara harus terus renungkan siang dan malam. Dalam firman Tuhan ada logos dan rema. Logos itu yang tertulis dalam Alkitab. Saya baca di sini Filipi 4 ayat 19 berkali-kali. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saya berkali-kali baca ayat ini. Tetapi dalam saat-saat corona seperti ini, dalam pandemi seperti ini, di saat banyak sumber penghasilan berkurang, ayat ini keluar seperti rema, berbicara dalam jiwa saya, dan dia berkata, Allahku memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Meskipun yang lain berkata tidak, tapi ayat ini seolah-olah menopang saya.
dan dikatakan Allahmu Albert menopang menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ada waktu-waktu juga saya lemah, tetapi saat ayat ini keluar lagi, itu menopang kita. Jadi caranya bagaimana? Mempertahankan sukacita. Ada dalam Tuhan, dalam pokok anggur, dan ada dalam firman-Nya. Katakan amin. Begitu banyak janji firman Tuhan. Saudara baca setiap hari. Internet sudah banyak. Baca setiap hari. Baca Alkitab setiap hari. Dan itu menguatkan jiwa kita. Amin. Yang poin yang kedua adalah tinggal dalam kasih Tuhan. Saudara harus tahu dulu pertama prinsipnya, bahwa Allah itu mengasihi saudara. Allah sangat mengasihi saudara. Jadi apabila saudara berpikir hari ini pas sedang searching, tiba-tiba masuk ke dalam acara ini dan berkata, Tuhan, siapa tahu Tuhan berbicara, inilah pesan Tuhan buat engkau. Allah mengasihi engkau. Tuhan sangat mengasihi engkau. Engkau harus tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan itu. Saya mempunyai seorang putri, kemarin dia berulang tahun. Setiap beberapa hari sekali saya selalu tanya istri saya, tahu gak sih, Joy itu tahu gak, anak saya itu tahu gak sih kalau saya sangat mengasihi dia. Dan mama saya selalu bilang, tahulah, karena itu dia gede kepala. Ya, jadi karena itu dia gede kepala. Tetapi dia tahu dia tinggal di dalam kasih Bapaknya. Dia tahu dia tinggal dalam kasih Bapaknya. Saya mau kasih pesan buat saudara, Tuhan mengasihi engkau. Apa yang terjadi dalam hidupmu, engkau mungkin berkata, Pak saya belum mencapai ini, saya mengalami kegagalan ini, kegagalan itu. Bukan Tuhan mengutuk engkau, tidak. Hari ini firman Tuhan berkata, Allah mengasihi engkau. Saya mau memberikan kabar baik buat saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Tuhan Yesus sebagai lambang bukti kasih Allah. Dia mati ganti saudara dan ganti dosa saudara. Allah mengasihi saudara. Jadi apabila saudara berkata, Tuhan saya gak punya sukacita, mari saya undang saudara taruh tangan di dada dan katakan, Tuhan aku mau masuk dalam kasih yang kau siapkan bagiku. Aku menerima kasih-Mu lewat kasih Kristus. Saya baca kepada saudara 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Efesus 3 ayat 18. Baca ayat ini, saya mau saudara membacanya sama-sama di layar ini. Dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Ada sebuah dimensi, panjang kali lebar kali tinggi, itu dimensi. Nah hari ini engkau harus masuk dalam dimensi itu, dalam love of God. Engkau harus masuk di sana. Jangan engkau berada di luar terus dan engkau berkata, mungkin Tuhan tidak mengasihi aku, mungkin aku berdosa dan Tuhan tidak mengasihi aku. Hari ini saya berkata, Tuhan mengasihi engkau. Kalau engkau berdosa, bertobat, jangan lakukan lagi. Kita semua orang yang berdosa, termasuk yang berbicara. Jangan lakukan lagi, tetapi masuk ke dalam kasih Allah itu, dalam dimensi itu. Dan Allah akan memberikan sukacita, kekuatan bagi saudara. Sukacita dari Tuhan, itulah kekuatan kita. Saya percaya ada senyum-senyum saudara saat ini. Kalau saudara belum senyum, mari coba senyum sebentar, 3 detik. Dan katakan, Tuhan mengasihi aku. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Ya Yesus cinta kepadaku. Tuhan mengasihi saudara. Amin.
sukacitaku hanya di dalam-Mu. Bapak Ibu sekalian, ibadah online ini, pelayanan ini didukung karena donasi saudara. Kami atas nama gereja, JCC, dan yayasan mengucapkan terima kasih, dan Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberkati pelayanan ini. Biarlah menjadi berkat dan kekuatan bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah berkumpul. Terima kasih untuk ibadah, untuk firman, untuk tim pujian, untuk tim multimedia, tim gereja, semua yang terlibat baik ibadah online maupun offline yang ada hari ini di gereja. Tuhan, hamba berdoa pada hari ini Engkau memberkati kami semua, Engkau lindungi kami semua. Di tengah-tengah maraknya keadaan seperti ini, biar kami selalu mengingat Mazmur 91 bahwa Engkau ada bersama kami, Engkau melindungi kami semua. Hamba berdoa bagi setiap jemaat pengerja, Tuhan memberkati. Dan sebentar kami akan berpisah, kiranya berkat dari Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan, tak dibiarkan, tak dibiarkan sendiri.